usahanya. Jadi sedikit berita baik, kalian ingat kalau sering nonton video saya, video terakhir tentang Yun. Yun uwa kecil yang hampir tidak bisa gunakan kaki dia karena kayaknya waktu dia jatuh saat ibunya dibunuh oleh pemburu untuk tangkap dia yang masih megang ibunya begitu. Jadi dia dari sejak datang di Kalawet cacat dan sangat sulit untuk memberi kandang dia di luar klinik karena dia selalu lukain diri karena dia hiperaktif sekali. Kita pernah coba bikin kandang dengan lantai jaring, tetap nggak bisa. Dan tim di sini dapat ide untuk membuat kandang seperti ini yang lantainya semua dibuat dari pipa PVC dan semua bagian yang tajam itu di cover seperti itu. Dan ujungnya berhasil. Sudah 3 bulan Yun di luar, walaupun beberapa kali sempat dimasukin lagi di dalam klinik di malam hari pada saat cuaca jelek. Tapi senang banget melihat dia untuk pertama kali berhasil tetap di kandang luar tanpa lukain diri. Selama ini kan dia sering lukain pantatnya. Jadi senang banget. Dan itu tahap awal, kandang kecil di luar klinik untuk tetap di bawah pengawasan Dr. Ewan. Dan nanti sesudah dia benar-benar confident akan bisa ke kandang besar dengan pasangannya. Jadi akhirnya berhasil Yun bisa di luar klinik. Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia dan hari ini kita akan ikut tim medis di Kalawet. Di antaranya Dr. Malah yang ada di belakang sana. Jadi kita akan ikutin dia seharian. Sebenarnya ini sudah mau jam 10, sudah mereka mulai hari mereka sebenarnya jam 7 tadi. Tapi nggak apa-apa, kita lihat gimana sampai sore apa kesibukan mereka. Ini mau ke mana? Kita mau ke klinik untuk persiapan ronsen. Ronsen? Yep. Oke. Okay. Malah udah berapa lama kerja di Kalawet? Bukan, lupa. Udah hampir 11 bulan. 11 bulan? Ya. Oke. Jadi salah satu permasalahan di Kalawet, kita punya turnover dokter hewan yang tinggi. Jadi ada dokter hewan yang rata-rata kerja di Kalawet 2-3 tahun. Untuk itu kita perlu ada tim dokter hewan yang dengan minimal 3 anggota agar pada saat ada satu dokter hewan yang pergi, ada yang lain yang lebih senior yang bisa memberi ilmu atau latih dokter hewan yang baru masuk gitu, untuk mengatasi masalah turnover itu tadi. Tanya berapa tahun sudah kerja di sini? Baru mau 5 bulan. 5 bulan juga? Iya. Belum tahun. Asalnya? Cibiandu? Dari Bandung. Bandung? Iya. Cibiandu malah? Dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan? Iya. Bisa bahasa Prancis berarti ya? Aku nanya bahasa Prancis, kau bisa jawab? Oh. Kurang bisa. Beta? Halo. Aslinya mana Cibiandu? Aslinya Yogyakarta. Jakarta? Yogyakarta? Jakarta. Oke. Jadi Marion dari Prancis, itu dokter hewan dari Prancis yang sudah berpengalaman di primata, datang ke sini kurang dari 30 hari untuk training dan bantu teman-teman dokter hewan dari tim Kalawet.
Ngapain malah? Mau mindahin Juntong, soalnya kita mau lakuin X-ray di dalam klinik. Oke. Susahan ya? Harus dipancing kuat. Ada quelques difficultés. Sini Tom, Tom. Ya. Sini. Tom. Iya. Jadi dari dulu memang ada mesin Rongchen di Kalawet, kemudian pernah rusak, kami harus kirim ke Eropa untuk diperbaiki. Kemudian Marion yang datang dari Prancis bawa lagi alat Rongchen-nya. Jadi sekarang kita mau coba alatnya lagi. Jadi dengan kandang baru ini nyaman karena kandang perawatan bisa dikeluarin dari klinik. Jadi pada saat seperti sekarang nggak boleh ada satwa di dalam klinik, kita bisa keluarin atau untuk keluarin mereka biar mereka kena sinar matahari. Mau pakai satu dulu nggak? Mau kita turunin ke sana? Apa aja sih? Mau pakai satu dulu? Bergantung di sini kan? Bergantung dari sini sampai mana? Iya, serudut kan? Pagi, Cok. Salah satu kendala terbesar buat yayasan, kita dulu kan bisa menerima sumbangan berupa barang dari luar negeri, bekas dari laboratorium di sana misalnya, yang mau mereka kasih ke Kalawet. Sekarang nggak bisa. Peraturan di Bea Cukai tidak memungkinkan barang bekas masuk dalam negeri, dan itu jadi hambatan besar banget buat Kalawet. Jadi mau tidak mau harus mencari dalam negeri gitu, ya bekas alat atau sumbangan peralatan untuk bantu satwa di klinik. So we will place the tools here first. Yeah, thank you. Aku gak bantu aku di syutingnya. Buat ngeliat Pak, kecil sebelum. Gimana ya, benar ya. Malah sebelum di Kalawet itu pernah kerja di mana aja, karena pengalaman sama primata atau tidak? Sebelumnya kalau untuk kerja ini pengalaman pertama sih, tapi kalau untuk magang-magang pernah untuk di satu. Di mana magangnya? Pernah di WRC di Jogja, kemudian di apa itu WRC? Dia Wildlife Rescue Center, jadi kayak pusat penyelamatan satwa. Oke. Nah, jadi di sana satwanya macam-macam sih, termasuk ada awan juga. Jadi bedanya dengan klinik yang mungkin di kota, di sini kita harus sering berimprovisasi. Ini kita lagi coba cara terbaik untuk ngetes alat Rongchen yang baru. Sebenarnya itu alat Rongchen yang portable, tetapi karena kita lagi ngetes apa yang salah, kalau ada yang salah karena kemarin mereka coba tidak bisa. Jadi untuk ini kita akan coba gantung. Pokoknya harus berimprovisasi. Semuanya serba susah sebenarnya. Beberapa hari yang lalu kita punya alat USG-nya terbakar juga. Masalah kelembapan, listrik tidak stabil, itu tantangan yang luar biasa besar buat yayasan. Jadi mesin USG-nya hancur, semoga ini nggak hancur juga ya. Mau cek feses, Pak? Mau cek feses? Iya, buat yang kemarin habis treatment dan masih cacingan. Jadi ngecek yang sudah di treatment, iya, untuk lihat apakah treatmentnya berhasil atau tidak. Iya.
What happened? Fail again. Tapi ya ada sih. Tapi ada katanya sih, ada kebentuk garisnya. Kalau kemarin tuh bener-bener blank gitu. Iya, ini masih kebentuk jarak. Coba di KTP-nya apa jaraknya segitu berarti? Jadi untuk sementara USG-nya bisa dilihat, mesin USG-nya bentuknya kayak apa, dan alat rongsennya masih belum bisa dioperasikan. Hah? Coba lupa.